itu adalah Adili Jokowi yang tangkap PPKK, betul? Betul. Adili Jokowi dan tangkap PPKK. Setuju? Setuju? Bersama Tunasnya hari ini siap ikut komando. Siap taat komando. Takbir. Setelah cukup lama tidak terdengar, tiba-tiba FPI membuat keramaian lagi. Kali ini adalah melakukan demonstrasi dengan tema Reuni Aksi 411. Disebut reuni karena dulu mereka pernah melakukan demonstrasi serupa ketika masa Pilkada Jakarta 2017. Saat itu, mereka menuntut proses hukum Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Selayaknya alumni sekolah, kelompok yang dimotori FPI itu juga melakukan reuni. Bahkan saudara mereka, Aksi 212, juga disebut sebagai alumni, mirip lulusan sekolah atau perguruan tinggi. Aksi reuni 411 itu berlangsung di Jakarta Pusat. Mereka berkumpul di sisi timur Masjid Istiqlal. Masa aksi menuntut penangkapan pemilik akun Fufufafa. Sebelumnya ramai dibicarakan netizen bahwa akun Fufufafa itu dituding adalah akun bayangannya Gibran. Tapi tidak ada bukti satupun yang bisa membuktikan kebenarannya. Selain itu, mereka juga menuntut agar mantan Presiden Jokowi dihukum atas perbuatannya ketika menjabat. Tidak jelas kesalahan seperti apa yang telah dilakukan oleh Jokowi sehingga harus dimasukkan ke penjara. Karena dimotori oleh FPI, mestinya pentolan FPI Rizik Syihab ikut dalam aksi demonstrasi tersebut. Tapi anehnya, kali ini Rizik tidak hadir. Orang yang dulu dikenal sangat getol mengomandoi Laskar FPI dan selalu berteriak-teriak di atas mobil komando itu ternyata absen. Ternyata Rizik sedang berada di Mekah. Entah itu tidak disengaja atau sudah direncanakan sebelumnya. Tapi ketidakhadiran Rizik itu juga mengindikasikan bahwa dia tidak ingin menjadi sasaran dari demo tersebut. Bisa juga karena Rizik tidak mau lagi menambah daftar panjang proses hukum yang menjerat dirinya. Dengan berada di luar sana, Rizik bisa berlepas tangan dan mengatakan gerakan itu di luar kendalinya. Hal itu terlihat dari dukungan Rizik yang dilakukan melalui video. Dengan begitu, Rizik ingin tetap memiliki peran meski tak mau disalahkan. Rizik seolah-olah ingin membangun citra bahwa dia bukan yang dulu lagi. Track record FPI dikenal sebagai ormas barbar yang kerap melakukan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di bawah kepemimpinan Rizik seperti aksi sweeping terhadap tempat hiburan dan penyerangan terhadap kelompok minoritas telah menciptakan citra negatif bagi FPI di mata masyarakat luas. Oleh karena itu, keputusan Rizik untuk tidak ikut serta dalam aksi ini mungkin juga berkaitan dengan keinginan untuk menghindari sorotan publik. Aksi 411 memiliki potensi besar untuk ditunggangi oleh kepentingan politik. Ketidakpuasan yang diekspresikan dalam aksi ini, meskipun mencerminkan suara rakyat yang sah, dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk agenda politik mereka sendiri. Sebelumnya telah tersiar isu dalam aksi itu akan disertakan tuntutan untuk menjebloskan Cawagup Jakarta Suswono karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Tapi sampai sekarang isu tersebut tidak terbukti. Meskipun begitu, aksi 411 yang dilakukan di momen politik itu memang sangat riskan untuk dimanfaatkan oleh penyusup. Para peserta aksi yang mayoritas merupakan pendukung Rizik Syihab dan FPI mengklaim bahwa mereka berjuang untuk keadilan dan transparansi. Namun, ketika melihat lebih dalam, ada kekhawatiran bahwa gerakan ini bisa disusupi oleh elemen-elemen politik yang ingin memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk kepentingan mereka. Misalnya,
dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak suka dengan posisi Gibran sebagai wapres. Maka dalam salah satu tuntutannya, mereka mendesak Gibran itu dimakzulkan. Tidak jelas alasan dari tuntutan itu. Karena seluruh proses pemilu telah dijalankan walaupun ada banyak tudingan ketidakadilan. Tudingan itu juga sudah melalui proses hukum, tapi tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Kepentingan politik yang menyusup dalam aksi seperti aksi 411 bukanlah hal yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat bagaimana berbagai gerakan massa, baik yang pro maupun yang kontra, seringkali dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam hal ini, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah bisa menjadi amunisi bagi oposisi untuk menggalang dukungan. Mereka mungkin tidak sepenuhnya peduli pada tuntutan yang diajukan, tetapi lebih bagaimana memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan popularitas mereka atau meraih dukungan politik. Pada Pilkada 2017 lalu, pola yang sama juga digunakan untuk memberikan tekanan politik pada Ahok dan Jokowi. Akibatnya, Ahok masuk penjara dengan tuduhan penistaan agama. Selain soal politik, sepertinya juga ada dendam pribadi antara Rizik dan Jokowi. Masalahnya, di zaman Jokowi, Rizik menjadi buron bertahun-tahun di Arab Saudi. Setelah lontang-lantung di sana, Rizik akhirnya masuk penjara dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong. Berbagai tuduhan lain seperti cat mesum dengan Firza Husein juga menjadi salah satu hal yang membuat Rizik memilih buron sebelumnya. Dan kasus-kasus itu sebenarnya bisa dilanjutkan lagi prosesnya. Untungnya pamor Rizik sudah banyak turun, tidak seperti dulu. Buktinya, demo 411 tidak mendapat dukungan luas dari masyarakat. Kalau pamor Rizik masih seperti dulu, kemungkinan aksi semacam ini setidaknya akan berpotensi menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Karena dulu Rizik sering melontarkan narasi-narasi kebencian di tengah massa demonstran, terutama pada kelompok minoritas. Semoga saja masyarakat semakin cerdas dan tidak mau dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memiliki agenda politik tertentu. Demonstrasi tentu boleh dilakukan sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi. Tapi tuntutannya harus logis dan tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Momentum semacam ini mungkin saja adalah salah satu cara bagi Rizik Syihab dan FPI untuk eksis lagi di depan publik. Meskipun nama Rizik sudah mulai pudar sejak dia kabur ke Arab Saudi karena buron kasus hukum, maka harapan itu sulit diwujudkan. Barangkali sekarang Rizik hanya bisa mengenang masa kejayaannya saat dia berdiri di atas mobil komando dan meneriakkan kata-kata perlawanan. Kondisi Rizik kini lebih mirip pahlawan yang terlupakan.